Berikut adalah cerita drama keluarga tentang seorang istri yang harus menghadapi ibu mertua yang jahat dan lingkungan keluarga suami yang tidak adil. Judul: Aku Bukan Menantu Pilihan. Bagian 1, Rumah Tangga yang Tak Sepenuhnya Milik Kami. Namaku Rara. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Aldi, lelaki yang dulu kupikir akan menjadi tempatku pulang paling aman. Di awal pernikahan, semua terasa manis. Kami tinggal di rumah milik ibu mertuaku karena Aldi adalah anak bungsu dan kesayangan dalam keluarga. Tapi manis itu ternyata hanya permukaan. Di balik senyum ibu mertuaku, Bu Lastri, tersembunyi racun halus yang tiap hari menyusup ke dalam rumah tanggaku. Mulanya aku pikir beliau hanya belum terbiasa dengan kehadiranku. Tapi lama-lama, sikapnya semakin terang-terangan. Setiap masakanku selalu dikritik, caraku mengurus rumah dianggap malas, bahkan caraku bicara ke Aldi pun disebut terlalu galak. Anak saya itu capek kerja, jangan dikontrol terus, ucapnya suatu malam saat aku meminta Aldi bantu memandikan anak kami, Nala. Aku hanya bisa menunduk. Aldi diam saja. Katanya, sudahlah, namanya juga orang tua. Bagian 2, Ipar dan Lebaran yang penuh luka. Setiap hari raya Idul Fitri, rumah Bu Lastri jadi pusat kumpul keluarga. Semua anak-anaknya pulang, termasuk kedua kakak perempuan Aldi, yaitu Mbak Wina dan Mbak Reni. Aku awalnya senang karena berpikir akan merasakan hangatnya keluarga besar. Tapi ternyata, aku salah. Setiap kali kami duduk bersama, mereka seperti kompak menjadikanku bahan candaan. Rara ini masaknya masih belajar terus ya? Kok ayam opornya lembek begini? Kata Mbak Reni sambil tertawa. Yang lain ikut menimpali. Pakai baju ini ya? Di Shopee ada yang diskon kali ya? Sindir Mbak Wina sambil melirik ujung kerudungku. Aku menahan air mata di dapur. Tapi bukan hanya cemoohan mereka yang menusuk, Bu Lastri ikut tertawa bersama mereka. Bahkan ketika anakku menangis karena terjatuh, beliau berkata, "Yah, anaknya kurang dijagain ibunya sih." Padahal aku selalu di samping Nala. Bagian 3, Tuduhan yang Menyesakan. Suatu hari, saat Aldi pulang lebih larut dari biasanya, Bu Lastri langsung menyeretku ke dapur. "Kamu itu jangan keras kepala. Aldi itu suamimu, bukan sopirmu. Dia pulang capek, jangan disuruh ini itu." Aku kaget. Aku bahkan tak minta apapun malam itu. Lalu Bu Lastri menuduhku lebih parah lagi. "Kamu itu ngatur-ngatur keuangan rumah kayak nyimpen buat keluargamu sendiri ya? Saya curiga deh. Kamu itu cuma numpang di rumah ini." Aku gemetar. Uang belanja yang diberi Aldi memang aku atur ketat. Tapi semuanya tercatat, dan untuk kebutuhan rumah ini juga. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku gemetar, dan akhirnya hanya bisa menangis. Bagian 4, Diamnya Suamiku adalah luka yang paling dalam. Yang membuat semua ini lebih menyakitkan adalah sikap Aldi. Ia tahu ibunya memperlakukanku tidak adil. Tapi dia terlalu takut atau terlalu malas bicara. Kadang ia hanya bilang, "Kamu sabar ya, namanya juga orang tua." Kadang aku bertanya dalam hati, "Kalau kamu tahu aku sakit hati, kenapa tidak melindungiku?"
Aku mulai lelah. Rumah ini rasanya bukan rumahku. Aku tidur di kamar yang bisa digedor kapan saja hanya karena cucian belum kering atau masakan belum dimasak. Bagian 5, titik pecah saat Lebaran. Tahun ketiga kami berkumpul di rumah mertua saat Lebaran, aku memutuskan diam saja. Tidak banyak bicara. Tapi justru diamku itu membuat mereka mencari celah. Kok kamu diam aja, Rara? Lagi ngambek ya? Atau gak betah kumpul sama keluarga suami? Sindir Mbak Reni. Iya, jangan kayak orang asing di rumah ini, tambah Mbak Wina. Aku hanya tersenyum. Tapi Bu Lastri, tanpa peringatan, meletus. Kamu itu memang dari awal saya gasrek. Cuma modal cantik, tapi gak bisa nyatu sama keluarga. Gak ada rasa hormat. Seketika semua diam. Dan akhirnya Aldi bicara. "MAH, cukup. Selama ini aku diam, bukan karena aku gak tahu. Tapi karena aku berharap Mama bisa kasih ruang buat Rara. Tapi Mama malah makin menjadi. Ruangan itu sunyi. Aku menangis, tapi bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya, Aldi berdiri untukku. Bagian 6, rumah yang akhirnya jadi milik kami. Setelah hari itu, kami memutuskan pindah. Meski berat, Aldi akhirnya menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Kami mulai dari awal, tanpa fasilitas mewah, tanpa orang tua di sekitar, tapi dengan tenang. Kami belajar menjadi tim. Aldi mulai lebih terbuka. Aku pun lebih berani berbicara tanpa takut salah. Nala tumbuh dengan tawa, dan itu cukup bagiku. Bu Lastri, hubungan kami perlahan membaik. Bukan karena aku memaksakan, tapi karena kami menjaga jarak yang sehat. Aldi sesekali mengunjungi ibunya bersama Nala, dan aku memberi izin dengan ikhlas. Penutup, aku menantu yang akhirnya dihargai oleh diriku sendiri. Mungkin aku bukan menantu pilihan, tapi aku istri yang berjuang menjaga rumah tangga. Aku ibu yang ingin anakku bahagia. Dan aku perempuan yang sekarang tahu bahwa membahagiakan diriku sendiri bukanlah sebuah dosa. Karena rumah seharusnya bukan tempat kita terus bertahan dari luka, tapi tempat kita pulih bersama orang yang memilih untuk tidak diam saat kita disakiti.